Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini pada mata pelajaran prakarya kita akan membahas tentang materi pengolahan. Sebenarnya ada beberapa jenis pilihan pada materi prakarya untuk semester ini. Yang pertama adalah budidaya, yang kedua adalah rekayasa, yang ketiga adalah pengolahan, yang keempat adalah kerajinan. Dan pada hari ini, pada semester ini, kita akan membahas tentang pengolahan. Adik-adikku sekalian, adapun kadang yang akan kita pelajari pada semester ini, khususnya pada pertemuan ini adalah tentang memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Indikator yang akan kita bahas pada mata pelajaran prakarya adalah yang pertama, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, menganalisis peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang keempat, memahami administrasi dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kelima, menganalisis komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Dan yang keenam adalah memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Dari beberapa indikator yang sudah Ibu bacakan tadi, indikator pertemuan pada hari ini adalah memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perencanaan usaha adalah masalah utama bagi calon wirausahawan. Banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai usaha sendiri, namun tidak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang pas. Padahal, ide wirausaha dapat diperoleh dari mana saja, mulai dari apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai dengan meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Intinya, ide wirausaha dapat dipilih dari upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan akan barang mewah. Perlu diingat bahwa wirausaha sesuai dengan karakter dan hobi kita akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan berwirausaha yang tidak kita sukai. Makanan khas daerah atau makanan tradisional sangat potensial dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia di sekitarnya. Makanan tradisional bisa mencakup segala jenis makanan olahan, termasuk makanan utama, kudapan maupun minuman yang dikenal dan lazim dikonsumsi di daerah tersebut. Kekhasan bahan baku, cara memasak, dan filosofi dari makanan khas daerah selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar cita rasa lebih bervariasi, penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Modifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkannya adalah menjadi solusi untuk
tetap menjaga keberadaannya. Juga tentu menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Berikut adalah beberapa alasan kenapa memilih berwirausaha makanan khas daerah. Yang pertama adalah produknya sangat bervariasi. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Yang kelima, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Yang keenam, pasar sangat terbuka lebar. Yang ketujuh, makanan khas daerah, termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Adik-adikku sekalian, berikut adalah tugas yang kalian kerjakan. Di daerah tempat tinggalmu tentu ada panganan khas daerah. Carilah informasi melalui pengamatan, wawancara, maupun dari literatur tentang panganan khas daerahmu. Tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh pada tabel di bawah ini. Ya, jangan lupa di atas ya nama daerahnya apa, di atas lalu berikut nomor 1, nama panganannya itu apa, jenisnya apakah dia berbentuk kering setengah jadi atau kering sudah siap saji atau sudah masak atau dalam bentuk kue atau minuman. Bahan dasarnya apakah dia hewani atau nabati. Oke. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker jika berada di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan ikuti protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.